Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersambung wudunya Wassalamualaikum batal. warahmatullahi Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif. Kali ini kita berjumpa temani Anda di program Konsultasi Islam yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini pemirsa dan juga penyimak, kita live dari dua tempat yang berbeda. Kita sudah tersambung bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Musyafa yang saat ini berada di Kudus, Jawa Tengah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Musyafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ini Jember baru saja diguyur hujan deras Ustadz. Gimana kabar Kudus Ustadz? Masya Allah, kita kemarin diguyur hujan, kemarin malam. Kemarin malam Ustadz ya? Iya, sampai subuh masih diguyur hujan, tapi rintik-rintik subuhnya. Oh, tidak deras Ustadz ya? Malamnya lumayan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kudus ini memang ternyata lebih panas Ustadz ya daripada kota Jember Ustadz. Masya Allah. Hampir sama lah. Hampir sama Ustadz ya. Taib Ustadz, barakallahu fikum Ustadz ya. Taib, di kesempatan malam hari ini, walaupun kita berbeda tempat, pendengar dan juga pemirsa, kita insya Allah bisa tetap mendulang faedah yang disampaikan oleh Ustadz. Dan kita juga berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya atau bergabung secara langsung. Anda bisa mengakses jalur telepon kami di kode area kota Jember 0331 544 6087. Atau juga Anda bisa telepon di layanan WhatsApp kami 0821 706087. Dan pertanyaan-pertanyaan via chat kita masih akan tampung. Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com dan silakan pilih konsultasi Islam. Malam hari ini kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amoeba Pangkal Pinang, kemudian Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Gema FM Bontang, kemudian Tuah FM Riau dan juga Mas FM Seragen. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami insya Allah sesaat lagi, dan juga menerima telepon Anda. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka. Kami persilakan Ustadz Musyafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa orang yang baik bukan berarti bebas cobaan. Itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berat ujiannya, paling berat cobaannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal. Para nabi, kemudian orang yang paling baik setelah mereka, kemudian orang yang paling baik setelah mereka. Hadis ini menunjukkan ya bahwa orang yang baik itu bukan berarti bebas cobaan, bukan berarti bebas ujian.
Bahkan bisa jadi semakin baik seseorang, maka semakin berat ujiannya. Semakin baik seseorang, semakin berat ujiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, "Fayubtalar rajulu ala hasabi dini." Seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala. Kalau agamanya itu kuat, maka ujiannya juga kuat. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dini. Sebaliknya, apabila agamanya kurang kuat, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya tersebut. Maksudnya ujiannya juga akan ringan. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Sebagian orang ketika mendengar hadis yang seperti ini menjadi takut untuk menjadi orang yang saleh. Menjadi takut untuk menjadi orang yang baik. Ustadz, kalau saya jadi orang yang saleh, saya jadi orang yang baik, nanti malah ujiannya semakin berat. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan sampai kita seperti mereka. Jangan takut menjadi orang yang saleh. Kenapa demikian? Karena orang yang saleh itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan pertolongan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin saleh seseorang, semakin baik seseorang, maka pertolongan Allah juga akan semakin besar, semakin banyak, semakin kuat. Maka pertolongan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk para nabi. Makanya mereka ada mukjizat. Tidak ada yang lebih hebat dari mukjizat. Tidak ada yang lebih sakti dari mukjizatnya. Dan itu hanya dimiliki oleh para nabi. Kenapa demikian? Karena mereka lah orang yang paling baik. Mereka orang yang paling saleh. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, jangan sampai kita takut menjadi orang yang baik. Jangan sampai kita menjadi takut ketika kita ingin menjadi saleh. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan dengan ujiannya, maka tidak ada bandingannya. Jauh lebih besar dan lebih kuat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, orang yang saleh daripada ujiannya. Ketika kita menjadi saleh, ujian kita berat, iya. Tapi Allah akan memberikan pertolongan yang jauh lebih kuat daripada ujian tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang membesarkan hati orang yang bertakwa. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi untuk dia dalam kehidupannya. Ada ujian, iya, tapi Allah kasih solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga akan memberikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan urusan dia menjadi mudah. Para jemaah sekalian rahimanallah, dalam banyak ayat Allah memberikan janji-janji yang luar biasa untuk mereka yang bertakwa, untuk mereka yang baik, untuk mereka yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingat-ingatlah. Ingat-ingatlah. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang baik
Mereka adalah orang-orang yang saleh. Tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami benar-benar akan memberikan kehidupan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Kami benar-benar akan membaikkan kehidupan mereka. Di sini dikatakan hayatan thayyibah, kehidupan mereka. Allah di sini tidak memerinci apakah itu kehidupan dunia ataukah itu kehidupan akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perincian di sini, padahal ada kemungkinan dua kehidupan ini, maka itu menunjukkan makna umum bahwa kehidupan baik bagi orang yang saleh adalah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami benar-benar akan memberikan balasan untuk mereka dengan balasan yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Para jemaah sekalian rahimanahumullah, banyak sekali janji-janji kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Maka jangan takut menjadi orang yang saleh. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membantu, benar-benar akan menguatkan orang-orang yang saleh itu. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan memberikan keteguhan kepada kalian. Demikian para jemaah sekalian rahimanallah, pesan ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Ustaz, terima kasih sekali lagi atas nasihat yang disampaikan bagi kami dan juga termasuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda semua berada. Ini menarik sekali, Ustaz. Terkadang juga menjadi alasan bagi sebagian orang tidak ingin belajar agama dikarenakan faktor khawatir ujian, kehidupan yang lebih berat. Kemudian juga ada kekhawatiran seperti ini, Ustaz, ketika seseorang menasehati satu kebaikan tapi mungkin orang tersebut belum sepenuhnya menjalankan kebaikan itu, atau mungkin dia melarang satu keburukan tapi sebenarnya dia belum sepenuhnya meninggalkan itu. Idealnya Ustadz, ketika kita menjalankan agama, apakah seseorang ini boleh Ustadz menasihati orang lainnya padahal dia sendiri masih belum sepenuhnya lepas dari kesalahan itu? Ini bagaimana Ustadz? Iya, memang demikian ya. Tidak ada yang sempurna dari kita. Jadi setiap dari kita punya kekurangan. Dan jarang sekali orang yang bisa menyempurnakan agamanya 100%. Tapi di sisi lain kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalian orang-orang atau umat yang mereka mendakwahkan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka beramar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka bernahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi untuk beramar ma'ruf nahi munkar, ya, kita tidak harus menunggu menjadi orang yang benar-benar sempurna kebaikannya. Ya, orang-orang, para ulama bukan orang-orang yang maksum. Mereka ada kesalahannya juga. Tapi bukan berarti kalau ada kesalahan kemudian mereka ya tidak mendakwahkan kebaikan. Tidak ya. Jadi kita berusaha terus mendakwahkan kebaikan sambil kita terus berusaha untuk memperbaiki kekurangan, ya, memperbaiki sesuatu yang kurang pada kita. Nah, Allahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi sekali lagi tetap saling menasihati Ustaz ya, walaupun kita mungkin masih banyak kekurangan Ustaz, seperti itu. Ya. Ya, Ustaz, kita ingin sapa penelpon yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Ada penelpon pertama Ustaz, Ibu Riza di Padang. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Ibu Riza.
Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz Musyafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu Riza. Ya, saya mau nanya begini Ustaz. Bapak saya kan meninggal. Jadi beliau meninggalkan harta, ada berupa uang dan berupa rumah. Bapak apa suami? Mempunyai 6 orang adik. Bapak Ustaz? Bapak apa suami? Bapak saya Ustaz. Ayah Oh, ya, Bapak kandung. ayah ini maksud ya. Baik. Saya. Kemudian Ibu silakan. Jadi menurut kesepakatan bersama karena ibu masih hidup, harta yang berupa uang, harta belum dibagi. Terus yang berupa uang tuh kami menurut kesepakatan bersama disimpan sama ibu dan sebagian lagi ada yang buat memulai usaha saudara laki-laki saya. Yang pertanyaannya Ustaz, apakah harta yang dipegang ibu itu wajib zakat Ustaz? Harta yang dipegang ibu ya, berarti istrinya bapak ya. Bapak ya, Apakah harta tersebut wajib? zakat hartanya dikeluarkan gitu. Baik. Ya. Siap, terima kasih Ibu Riza pertanyaannya. Iya, silakan Iya, Ustadz. jawaban dari pertanyaan ini ya, sebenarnya yang dilakukan oleh keluarga tersebut kurang tepat ya. Kurang sesuai dengan syariat. Ketika bapak meninggal, walaupun ibu masih hidup, maka bapak itu meninggalkan harta waris yang harus dibagi. Bapak itu meninggalkan harta waris yang harus dibagi. Jadi harusnya harta tersebut baik berupa uang ataupun aset itu dibagi. Ibu ada bagiannya, ya, sebagai seorang istri. Anak-anak juga ada bagiannya sebagai seorang anak. Ibu karena suaminya meninggalkan anak, maka dapatnya 1/8, baik dari uang maupun dari asetnya. Anak-anak, ya, mereka mendapatkan sisa. Mereka mendapatkan sisa. Yang laki-laki 2 bagian perempuan. Ya, yang laki-laki dapat 2 bagiannya perempuan. Harusnya dibagi. Sehingga nanti uang tersebut kelihatan. Ini zakatnya siapa? Kalau misalnya anaknya wajib zakat, kelihatan itu zakatnya berapa. Siapa yang zakat? Ya. Jadi kalau seperti itu belum dibagi, yaitu tidak diketahui itu hartanya siapa. Harusnya dibagi. Dan ya kita harus menjunjung tinggi hukum Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Sampaikan kepada ibu bahwa ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan hukum tersebut. Kerabat-kerabat yang lain ya mereka juga harus sadar bahwa ada ketentuan Allah pada harta yang ditinggal mati oleh seseorang. Ketika harta tersebut ditinggal oleh seseorang ya karena kematiannya, ya sudah, itu sudah bukan harta mayit lagi, itu menjadi hak ahli warisnya. Ahli waris yang ingin mengambilnya harus dikasih kesempatan untuk itu. Tidak boleh misalnya diambil oleh ibu ya kemudian diambil untuk misalnya mengembangkan usaha. Kalau misalnya ada kesepakatan keluarga, iya, silahkan diadakan kesepakatan, tapi setelah dibagi. Sehingga setiap orang itu tahu bagiannya dia berapa. Nanti setelah itu, ya, silahkan dipakai untuk bisnis, untuk mengembangkan usaha, silahkan. Tapi setiap orang tahu berapa bagian dia dari modal usaha tersebut. Iya, ini penting
karena ini menyangkut hak ya yang harus kita jaga, hak yang harus kita muliakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Ustadz, misalnya ini sudah terlanjur Ustadz ya, dalam artian mungkin sudah dibagi tapi takarannya tidak atau kurang sesuai dengan syariat Ustadz. Apakah sisanya ini tetap dibagi Ustadz atau bagaimana Ustadz ya? Yang Sisa, dahulu sisa harta. iya, yang dahulu harus dibenarkan. Kalau dia misalnya dibagi rata, berarti yang harusnya mendapatkan lebih sedikit, dia mengambil hak saudaranya. Kalau saudaranya ya tidak menghalalkan, maka itu menjadi harta yang tidak halal bagi dia. Yang sisa, ya jelas harus dibagi secara hukum waris. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan ketentuan-ketentuan warisan, Allah mengatakan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang agung. Kemudian Allah setelah ini mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melampaui batasan-batasan Allah, jadi tidak menerapkan hukum waris yang disebutkan tadi, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dan dia di sana akan sangat lama sekali. Ya, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan tentang hukum waris, maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah warisan ini. Dalam masalah warisan ini, jangan sampai ya kita memaksa saudara-saudara kita untuk menyerahkan uangnya atau ya tidak mengambil haknya. Karena ya itu hak dia yang harus sampai kepada dia. Harusnya kita tidak menghalanginya, ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Riza dan juga pemirsa yang mungkin mengalami permasalahan serupa. Kita akan bergeser Ustaz ke penelpon berikutnya. Ada Pak Saleh Haji dari Bengkulu. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan satu pertanyaan untuk Ustaz. Baik. Ya Ustaz, mohon bertanya tentang ini Ustaz, cara memberikan isyarat pada saat at-tahiyat begitu. Mana yang lebih utama, memberikan memberikan isyarat tanpa digerakkan atau dengan yang digerakkan? Nah, kalau yang digerakkan itu cara menggerakkannya seperti apa Ustadz? Maksudnya ini jari telunjuknya seperti itu Pak ya? Ya, telunjuk. Ya, jari telunjuk yang isyarat telunjuk yang dibenarkan dalam sholat itu seperti apa? Ya, lebih utama. Yang lebih utama. Yang lebih utama itu seperti apa? Baik. Ya, lebih utama itu telunjuknya itu digerakkan atau tidak digerakkan begitu. Baik. Karena ada hadis yang menyatakan digerakkan begitu. Betul. Baik. Nah, Terima kalau kasih. Digerakkan, cara menggerakkannya seperti apa? Gitu. Baik. Terima kasih Pak Saleh. Syukuran sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, masalah yang ditanyakan adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, jadi para ulama berselisih apakah lebih afdalnya, lebih baiknya, lebih utamanya ketika kita tasyahud, jadi kita gerak-gerakkan ataukah tidak. Ada yang mengatakan lebih afdalnya digerak-gerakkan. Ya, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan demikian. Dan menurut sebagian ulama hadis tersebut sahih. Ada yang mengatakan sebaiknya tidak digerak-gerakkan.
Karena mereka menilai hadis yang tadi dikatakan sahih oleh sebagian ulama pada eh, pendapat yang lebih kuat, hadis tersebut hadis yang syadz. Hadis yang syadz. Hadis itu kuat, tapi menyelisih yang lebih kuat dari itu. Ya, menyelisihi yang lebih kuat dari itu. Jadi perawinya memang sahih. Perawinya memang thiqah. Tapi ada lebih dari 10 perawi, bahkan lebih dari 15 perawi yang menyelisih riwayat itu. Dan dari 15 perawi yang lebih dari 15 perawi ini ada perawi-perawi yang lebih kuat dari satu perawi itu. Sehingga hadis tersebut dianggap syadz. Syadz itu ganjil dan itu termasuk hadis yang lemah. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang kedua. Bahwa yang lebih afdal tidak digerakkan. Yang lebih afdal ya tidak digerakkan. Baik. Kalau berdasarkan pendapat yang digerakkan, bagaimana menggerakkannya? Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menggerakkannya sampai seperti ini ya. Ya, tinggi sampai ke bawah, tinggi ke bawah. Ada yang menggerakkannya sedikit gini ya. Sedikit digerakkan tapi gerakan yang kecil-kecil. Ya, wallahu a'lam ya, jenis gerakan ini mana yang lebih sahih ya. Kalau Syekh Albani rahimahullah ya, beliau menguatkan yang kecil seperti ini, yang gerakannya sedikit. Kenapa? Karena beliau mengatakan kalau gerakannya seperti ini namanya ar-raf'u wal khafdu. Bukan tahrik, bukan menggerakkan, tapi ini mengangkat dan meletakkan, mengangkat dan meletakkan. Ya, kalau menggerakkan harusnya sedikit. Ya, menggerakkan harusnya sedikit. Kalau ini menurunkan, mengangkat, menurunkan, mengangkat, menurunkan, itu al-khafdu war-raf'u, bukan at-tahrik. Ya, akhirnya beliau menyampaikan bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang menggerakkannya tapi sedikit. Wallahu alam ya, saya karena secara pribadi ana lebih menguatkan pendapat yang tidak menggerakkan, sehingga pertanyaan yang kedua ya tidak ada konsekuensinya di saya ya, karena memang tidak yang lebih afdal menurut saya tidak digerakkan, dan itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang mengatakan lebih afdalnya tidak digerakkan itu pendapat mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi memang ada khilaf Ustaz ya. Jadi silakan, ini yang disampaikan oleh Ustaz dan Ustaz lebih condong untuk tidak menggerakkan seperti itu. Semoga bisa dipahami juga oleh masyarakat. Baik, kita masih berikan kesempatan bagi yang bertanya. Silakan, ada Ibu Dinar berikutnya Ustaz di Sulawesi Tenggara. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Ibu Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Ibu Sinar ya. Iya, Iya, benar. di Sulawesi Tenggara. Tepatnya di kota mana Ibu? Di Konawe Selatan. Konawe Selatan. Kabupaten Konawe Selatan. Baik, silakan Iya. Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. Ya, Pak silakan Ibu Ustadz. Sinar. Ya. Silakan. Halo Ibu. Iya. Iya Ibu, silakan. Ustadz sudah mendengar dan kita juga sudah jelas iya. mendengar suara Ibu. Silakan pertanyaannya. Iya. Mohon maaf ini Pak Ustadz, ini saya mau tanya tentang hukum kita mengucapkan salam selain agama Islam, karena biasa kita membawakan acara di acara-acara umum seperti itu. Gimana ini Pak Ustadz? Hanya itu saja pertanyaannya Pak Ustadz. Makasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin, ya, warahmatullahi yang dimaksud beliau mungkin adalah salam lintas agama Ustadz ya. Ya.
Ya, ini bagaimana hukum mengucapkannya? Iya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, salam itu termasuk ibadah ya. Dan ini termasuk salah satu dari ciri-ciri suatu agama. Ciri-ciri suatu agama. Maka ya, pada asalnya kita tidak boleh ya mengucapkan salam dari agama lain. Karena jelas itu masuk dalam kategori tasyabbuh, menyerupai umat agama lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menyerupai umat agama lain. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia berarti bagian dari mereka. Ini hadis ancaman. Ya. Tasyabbuh ini tidak boleh. Dan yang dimaksud dengan tasyabbuh yang tidak boleh adalah tasyabbuh yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus kaum agama lain. Dan salam itu menjadi ciri khusus kaum agama lain. Maka ya jangan sampai kita mengucapkan salam agama lain. Apalagi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Biasanya di salam tersebut ada hal-hal yang disebutkan di dalamnya Tuhannya mereka. Entah itu permohonan untuk Tuhannya mereka, atau pengagungan, pemuliaan, pujian terhadap Tuhannya mereka. Dan ini jelas ya bertentangan dengan syariat Islam. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau misalnya kita tidak bisa mengucapkan assalamualaikum kepada selain kaum muslimin, maka ucapkan ya dengan ucapan-ucapan yang biasa ya. Misalnya selamat pagi, selamat datang, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada pilihan-pilihan itu. Ya, dan itu tidak berhubungan dengan agama lain sama sekali. Salam yang umum. Kalau salam lintas agama ya, Anda melihat yang seperti ini tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Karena itu bertentangan dengan keyakinan kita. Ini bertentangan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Karena di dalamnya ada pengagungan terhadap Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya mungkin ada permintaan kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak toleran di sini. Kita toleransi. Kita membiarkan mereka mengucapkan salamnya mereka. Tapi tidak harus kita yang mengucapkan salamnya untuk dikatakan sebagai orang yang toleran terhadap agama lain. Ya, kita toleran maksudnya kita membiarkan mereka mengucapkan salamnya mereka. Jangan paksa kita untuk mengucapkan salamnya mereka. Sama, kita juga tidak memaksa mereka untuk mengucapkan salamnya kita. Ya, itulah toleransi yang diajarkan di dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, ini ada satu hal yang menarik, Ustadz. Mungkin sedikit dipermasalahkan bagi sebagian orang yang mungkin belum memahami, Ustadz, bahwa itu kan cuman kata-kata salam, itu kan cuman hal sederhana yang tinggal diucapkan kemudian beres. Bahwa sebenarnya dalam agama Islam kata-kata ini benar-benar bermakna, Ustadz ya. Bahkan kata-kata bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam juga, Ustadz ya. Hanya dengan kata-kata. Benar. Iya. Tadi orang yang mengatakan seperti itu, coba misalnya kita mengumpat, menghujat ayahnya, atau ibunya, atau dirinya. Apakah dia akan marah ataukah dia biasa-biasa saja karena itu hanya kata-kata? Ya tentunya dia akan marah, tentunya dia akan mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada kita, sebagaimana kita telah melakukan tindakannya tidak terpuji kepada dia. Padahal itu hanya kata-kata. Iya, di dalam Islam kita akan mempertanggungjawabkan kata-kata kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan satu kata kecuali ada di sana
malaikat yang selalu hadir yang menyaksikannya. Itu ditulis. Itu akan dipertanggungjawabkan oleh seseorang. Walaupun kata-kata, bahkan tulisan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya bilang itu kan cuma kata-kata. Iya, memang itu cuma kata-kata, tapi kata-kata itu mempengaruhi ya kemuliaan seseorang di akhirat. Wahal yakubbun nas ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Wahal yakubbun nas finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka dalam keadaan wajah di bawah itu ucapan-ucapan lisan mereka? Iya, ucapan lisan bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ada salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela atau mengejek atau merendahkan istri beliau yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kata-katamu itu kalau dicampur dengan air samudra, maka air samudra akan keruh karenanya. Hanya sebuah kata-kata yang terlihat remeh, tapi sampai Rasulullah mengatakan demikian, ya. Maka hati-hati dengan kata-kata, walaupun hanya kata-kata yang kita sepelekan, itu akan membahayakan kita, ya. Ini di dalam Islam, ya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Sinar di Konawe Selatan yang bertanya tadi. Dan sekali lagi, mulai saat ini semoga kita lebih menjaga lisan kita dan kita juga memperhatikan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diucapkan, karena sekali lagi jangan sampai kita salah mengartikan makna dari toleransi. Toleransi bukan kolaborasi, seperti itu ya. Baik, kita sapa kembali pemirsa yang sudah tersambung di line telepon. Berikutnya ada Ibu Nuryati dari Padang. Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Nuryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Iya, semoga Allah jaga Ustadz dan lindungi sama aku semua ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Amin. Tadi sebenarnya iya, saya mau nanya dua Ustadz. Tadi dibilang sama vokal back, mau nanya tentang cara hukum tanaman di atas kuburan. Cuman ada yang lebih urgen lagi Ustadz, diganti. Kata Ustadznya cuma satu. Baik. Jadi tapi Ibu udah nyampaikan dua nih. Tentang iya. Ya sebenarnya nanya dua, cuman ya kata Ustadznya satu aja Ibu. Yang mana yang ditanyakan Ibu? Ya pilih yang lebih urgen. Jadi tentang apa nih Ustadz? Ada penghasilan seseorang itu tuh melebihi apa namanya Ustadz? Bisa jadi 2 bulan itu tuh ya melebihi nisab, lebih dari 100 juta mungkin 2 bulan dapatlah sama dianya gitu Ustadz. Jadi ia kenal dekat sama saudara-saudaranya dia. Jadi setiap bulan itu dia suka ngasih istilah zakat gitu Ustaz. Sementara sepengetahuan Ana, zakat itu kan ada aturan mainnya Ustaz ya. Sudah sampai haulnya, terus sudah nyampe nisabnya gitu Ustaz. Cuman ya kayak gitu tuh gimana ya Ustaz? Apakah amalan beliau diterima apa perlu diperbaiki niatnya atau gimana ya Ustaz? Maksudnya beliau ini berzakat sesuka hati, tidak sesuai dengan aturan seperti itu Ibu ya? Iya, nggak pakai aturan, cuman mau ngasih, ya kan guru Al-Quran ya Ustaz. Jadi misalnya ada tetangga yang agak susah, yang masuk kriteria mustahik zakat, ada orang-orang janda tua gitu, ada orang-orang lemah, ya suka buka-buka kunci itu Ustaz. Ada murid anak gini-gini, ada tetangga anak di kampung gini-gini, Ibu kira-kira ada nggak gitu? Dia suka, ada yang mau dibantu Ustazah, katanya ini ada dana zakat dari adik anak katanya. Jadi kalau zakat setahu aku ya bilang gitu kan ada aturan mainnya gitu. Dia sering kayak gituin ada dana zakat Ustazah, ada dana zakat gitu. Ya sebagai distributor takut apa gitu Ustaz. Baik. Apakah perlu diperbaiki niatnya atau bagaimana ya Ustaz? Baik, terima kasih Bu Nuryati pertanyaannya dari Padang. Baik Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang mungkin
berzakat tapi tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syariat, Ustaz? Baik, iya. Para jemaah sekalian rahimanallah, zakat merupakan kewajiban bagi orang yang punya nisab dan nisab tersebut atau hartanya tersebut bertahan terus di atas nisab sampai setahun, dan itulah haul. Yang dimaksud dengan haul adalah ketika harta seseorang mencapai nisabnya dan tidak turun dari nisab tersebut sampai setahun. Inilah haul. Jadi zakat menjadi wajib ketika seseorang punya harta sebanyak nisab dan harta tersebut bisa bertahan sampai setahun, selalu di atas nisabnya. Baru ketika itu dia wajib untuk berzakat. Baik, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Apakah zakat itu harus sekali setahun? Apakah zakat itu harus dikeluarkan ketika semua syaratnya terpenuhi? Maka jawabannya ya, kalau sudah ada sebabnya maka boleh dilakukan. Kalau sudah ada sebabnya, misalnya nisab. Nisab itu sebab wajibnya zakat. Sebab ini kalau sudah ada, maka walaupun belum sampai haul, dia sudah boleh mengeluarkan zakat untuk niat zakat. Mengeluarkan uang dari hartanya untuk niat zakat. Nanti ketika sampai haulnya, dihitung harta dia sebenarnya berapa. Kemudian zakatnya sebenarnya dia wajib berapa. Kalau misalnya sudah lebih dari kewajiban zakatnya, maka dia tidak punya kewajiban lagi untuk berzakat. Kalau masih kurang, sebenarnya zakatnya harusnya misalnya 10 juta. Tapi yang dia keluarkan sebelumnya, yang dia niatkan zakat itu hanya misalnya 8 juta, berarti tinggal mengeluarkan 2 juta lagi. Iya, boleh ya. Zakat itu dikeluarkan sebelum mencapai haul, tapi sudah ada nisab. Dan boleh dikeluarkan sedikit demi sedikit. Boleh dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagaimana yang tadi disampaikan. Tapi ana khawatirnya orang ini punya keyakinan bahwa di sana ada zakat profesi. Sehingga ketika ada pendapatan dan sudah mencapai nisab, maka harus dizakati. Atau ya dapat pendapatan tertentu belum mencapai nisab, tapi kalau diakumulasi sampai setahun maka akan mencapai nisab, akhirnya dia berzakat setiap mendapatkan gaji tersebut. Maka para jemaah sekalian rahimanallah, ini jelas ya, tidak sesuai dengan syariat. Tidak ada kewajiban untuk berzakat dari sisi profesi. Ya, orang bisa saja gajinya besar, tapi ternyata kebutuhan dia juga besar. Gajinya mungkin 30 juta, tapi kebutuhan dia sampai 35 juta, bisa jadi. Kebutuhan dia sampai 25, bisa jadi. Kalau kebutuhan dia sampai 25 juta, berarti tinggal 5 juta uang. Dan itu tidak wajib dizakati. Ya, harusnya kita benar-benar ya berhati-hati dalam masalah zakat ini ya. Jangan sampai kita mewajibkan orang lain sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya tadi kalau misalnya dia memang biasanya punya uang yang di atas nisab terus, maka memang dia wajib zakat. Dan zakatnya tidak harus menunggu haul. Tidak harus sampai haulnya baru zakat, tidak harus. Tapi dia boleh berzakat, niat zakat ketika nisabnya sudah ada. Nanti ketika sampai haul, dia hitung hartanya. Sebenarnya kewajiban zakatnya dia berapa. Nanti kalau kurang, ya maka tinggal mengeluarkan yang kekurangannya saja. Kalau lebih, ya berarti
dia tidak wajib zakat lagi. Ya demikian, wallahu taala a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya dan sekali lagi semoga bermanfaat untuk Ibu Nuriyati di Padang. Kita masih akan sapa kembali penelpon berikutnya. Silakan 0331544687 atau 0821 706087. Berikutnya ada Pak Riki di Sukoharjo. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Semoga dan seluruh tim Fatwa TV selalu dalam perlindungan Allah. Ana izin bertanya terkait syarat jual beli Ustadz. Beberapa waktu lalu Ana membeli barang. Sebelum membeli barang tersebut, Ana melihat daftar harganya. Namun ketika pembayaran, penjual itu memberikan harga yang berbeda dan lebih mahal. Kemudian daripada Ana cekcok sama penjual, Ana langsung bayar sesuai harga yang diberikan penjual. Walaupun di hati Ana agak ngeganjal. Yang ingin Ana tanyakan, apakah jual beli tersebut sah dan bagaimana barangnya jika sudah Ana pegang? Barakallahu fiik. Bapak, halo Pak Riki. Halo. Iya, Pak Riki sempat menanyakan ke kasir waktu itu kenapa jika kok harganya berbeda seperti itu? Belum sempat. Belum sempat. Iya. Oke. Barangnya sudah kenapa tadi? Sudah terlanjur apa barangnya? Barangnya sudah terlanjur Bapak beli seperti itu. Ketika ada perbedaan harga Ya. Bapak tidak tanya? Tidak tanya, daripada cekcok itu langsung saya bayar. Oh, Masya Allah. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Riki. Baik, terima kasih barakallahu fikum. Ya Ustadz, ini unik kejadiannya Ustadz ya. Kadang memang ada sebagian toko atau mungkin minimarket ya, itu yang harganya memang tidak sama karena mungkin ada human error Ustadz ya. Saya juga pernah mengalami beberapa kali dalam artian ada update atau upgrade harga seperti itu. Tapi beliau, Pak Riki memilih untuk tidak menanyakan itu Ustadz. Dengan alasan beliau menghindari cekcok dan lain sebagainya. Tapi beliau di akhir proses jual beli mengalami sedikit jengkel seperti Ustadz karena tidak sama harganya. Ini sebagai seorang muslim Ustadz, adabnya kita harusnya bagaimana Ustadz saat jual beli Ustadz? Ya. Iya. Kalau tadi ditanyakan apakah jual belinya sah, jawabannya iya, jual belinya sah karena pembeli ya secara tidak langsung ya dia sudah rela dengan harga tersebut walaupun ada rasa gerundel di hati atau rasa tidak senang di hati. Tapi kan pada akhirnya karena dia ingin menghindari percocokan, ya akhirnya dia bayar. Ya. Itu karena keadaan tertentu akhirnya dia rela dengan harga itu. Sehingga Anda melihat ya di sini jual belinya sah-sah saja. Ya. Adapun apa yang seharusnya dilakukan ketika keadaannya seperti itu? Seharusnya yang dia lakukan yang lebih baik ya, harusnya dia bertanya, loh tadi di sana tertulis harganya sekian, kok sekarang harganya berubah? Nanti penjual akan memberikan penjelasan, Pak yang benar harga yang update ini, mohon maaf harga yang sana salah. Kalau jawabannya seperti itu dan pembeli ingin mengurungkan pembeliannya boleh, Pak karena harganya sudah tidak seperti yang di sana yang saya lihat, mohon maaf saya tidak jadi beli. Ya, harusnya bisa seperti itu dan tidak ada cek-cek di sini, ya tidak ada sesuatu yang melanggar syariat di sini. Atau mengatakan Pak ini tadi di sana harganya 15.000, kok di sini harganya 17.000. Kalau harganya tidak sama dengan yang di sana, mohon maaf saya nggak jadi. Bisa seperti itu. Ya, kemudian kita mungkin pergi ke tempat lain, ya, untuk membeli barang yang sama, mungkin di tempat lain dapat harga yang lebih murah. Ya, dengan seperti ini komunikasi yang baik, ya jual beli kita akan menjadi jual beli yang berkualitas ya. Jadi hati kita ya puas, kemudian penjualnya juga puas. Wallahu a'lam.
Nah, Ustadz Barakallahu Fikum. Jadi sebenarnya tidak masalah Ustadz ya ketika seorang muslim tidak jadi karena adanya perbedaan harga, itu Tidak bukan ada masalah. dikatakan menzolimi penjual Ustadz ya. Iya, tidak ada masalah sama sekali karena memang itu masih satu majelis Betul. ya. Bahkan kalau bukan karena perubahan harga pun kita sebagai pembeli diberikan hak oleh syariat untuk membatalkan jual beli Baik Ustadz. atau tidak jadi beli. Boleh-boleh saja walaupun harganya nggak berubah. Baik. Karena masih ada, bahkan ya di dalam syariat itu ada khiyarul majlis. Khiyarul majlis itu walaupun sudah terjadi jual beli, tapi dua orang ini masih belum berpisah fisiknya. Belum berpisah fisiknya, masih di situ, masih ngobrol, sudah jual beli, tapi masih di situ, masih bertemu, masih berkumpul, masih ngobrol ke sana sini. Walaupun sudah terjadi jual beli, pembeli diberi hak untuk membatalkan jual beli. Sebagaimana penjual juga diberikan hak oleh syariat untuk membatalkan jual belinya. Selama masih di majelis, khiyarul majelis itu masih ada. Ini lebih dari yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan kan karena perubahan harga. Tidak ada perubahan harga pun boleh seperti itu. Jadi tiba-tiba nggak srek atau nggak cocok gitu Ustadz tiba-tiba. Boleh aja membatalkan Iya. Ustadz ya. Boleh saja mengembalikan ya barang yang tadinya sudah dibeli selama masih di majelis itu. Belum berpisah badannya, belum berpisah fisiknya. Ya. Ustadz kalau Ini sistem dan ini hak ini Iya. dimiliki oleh pembeli, hak ini juga dimiliki oleh penjual. Kalau yang membatalkan penjual boleh saja. Afwan, anak nggak jadi jual. Oke. Karena anak sekarang membutuhkannya di rumah. Baik. Tidak apa-apa. Selama masih khiyar ada masih ada Iya. khiyar majlis. Ustadz kalau berkaitan dengan garansi Ustadz, apakah ini masih dalam ranah jual beli Ustadz? Ketika kita membeli barang, oke saya garansi 3 hari misalnya seperti itu. Ketika dalam 2 hari kemudian barang yang dipakai tidak sesuai, apakah harus mengembalikan uang di awal sesuai kesepakatan? Ini apakah juga termasuk adab dalam syariat jual beli Ustadz? Itu namanya dalam fikih Islam ya, namanya khiyar syarat. Ya ada khiyar, itu khiyar syarat. Khiyar syarat ini khiyar atau hak pilih baik untuk meneruskan jual beli atau untuk menghentikan jual beli dengan syarat yang diajukan oleh salah satu pihak. Jadi misalnya pihak pembeli mengatakan, saya sekarang beli barang ini, tapi saya mengajukan khiyar syarat. Kalau dalam waktu 5 hari saya ingin mengembalikan, maka barang saya kembalikan. Walaupun tidak ada cacatnya. Walaupun sebabnya karena saya kurang cocok. Ketika penjual setuju dengan syarat itu, maka ya jual beli akan berjalan sampai 5 hari. Itu dengan resiko bisa dibatalkan dan bisa juga diteruskan. Setelah 5 hari, ya tidak ada resiko itu lagi. Setelah 5 hari selesai. Barang jual beli harus tetap diteruskan. Itu dalam fikih Islam namanya khiyar syarat. Khiyar ini dimiliki juga oleh penjual. Penjual bisa mengatakan kepada pembeli, saya jual mobil ini kepada antum, tapi saya minta khiyar syarat sampai 3 hari. Kalau dalam waktu kurang dari 3 hari ini, atau di hari ketiga, ana ingin membatalkan penjualan ana, maka ana akan batalkan. Ketika pembeli ya memberikan persetujuan terhadap khiyar ini, maka ya khiyar itu harus dijalankan sampai 3 hari. Ya, ini dalam fikih Islam namanya khiyar syarat. Ya garansi ada yang maknanya seperti ini. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Kita ke pertanyaan terakhir Ustadz ya, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Fatwa TV, Assalamualaikum, Pak Yunus. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus, satu pertanyaan untuk Ustadz ya, silakan singkat Pak. Ya, pertanyaan saya, kalau misalnya saya dizalimi
apakah doa apa yang mau kasihkan orang yang menzalimi kafir? Apakah doa keselamatan? Apakah doa keburukan Baik. atas orang yang menzalimi saya? Itulah pertanyaan Baik. saya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat dizolimi, Ustaz, bolehkah kita mendoakan kebaikan atau keburukan, atau manakah yang seharusnya disarankan untuk dilakukan, Ustaz? Iya, intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalangnya. Maksudnya doanya sangat mustajab. Orang yang dizalimi dapat doa yang mustajab. Silahkan digunakan oleh orang yang terzalimi tersebut. Kalau digunakan untuk mendoakan keburukan orang yang menzalimi dia, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kalau dia gunakan untuk berdoa kebaikan untuk dirinya sendiri, boleh-boleh saja. Dia dizalimi orang, dia dapat doa mustajab, akhirnya dia gunakan doa itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Boleh-boleh saja. Atau dia gunakan untuk mendoakan kebaikan untuk orang yang menzalimi dia. Boleh-boleh saja. Ya, intinya di sini ada kebebasan bagi orang yang terzalimi untuk menggunakan hak doa mustajab tersebut. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz untuk perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaan serta ilmu yang disampaikan untuk kita semuanya di kesempatan malam hari ini. Pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda semua berada, kita mewakili seluruh kru yang bertugas sekali lagi mohon pamit undur diri. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak program live interaktif kami, dan kami juga informasikan bagi Anda jangan lupa untuk menyimak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah kami informasikan di layar kaca Anda. Dan informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan bisa akses di www.fatwatv.id atau di www.dewanfatwa.com. Dan kita juga mengundang Anda pemirsa untuk bersama-sama berta'awun untuk berjuang dalam program-program yang dihadirkan oleh Fatwa TV serta Dirosah Islamiyah dengan infak terbaik Anda, dan jadilah bagian dari dakwah kami di nomor rekening yang saat ini Anda bisa saksikan dan catat di layar kaca Anda. Dan sekali lagi mohon untuk memberikan konfirmasi melalui nomor WhatsApp di 0838 0600 0003. Atas donasi dan bantuan yang diberikan kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kami mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekhilafan selama memandu dan juga menjalankan acara malam hari ini. Sampai bertemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum?